Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Febriani Pinserulina Tarigan dalam layanan Morning Call GPIB. Jemaat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Allah untuk menuntun langkah kaki kita. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Zefanya pasal 2 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-11. Zefanya pasal 2 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama boleh mensyukuri berkat penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami boleh berada bersama-sama dalam sukacita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar firman-Mu menjadi suluh langkah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Saudara yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Allah yang diambil dari kitab Zefanya pasal 2 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan demikian. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsa-bangsaku akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecokakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka sebab Ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, barangkali Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah picky. Istilah picky adalah sebutan untuk seseorang yang berperilaku pemilih dan sangat rewel terhadap suatu hal, dan biasanya pada hal-hal yang sifatnya sepele. Banyak anak-anak atau remaja bahkan hingga dewasa yang picky banget terhadap suatu jenis makanan atau terhadap suatu kondisi maupun keadaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika seseorang picky terhadap jalan hidup berimannya? Bahkan berdampak menjadi seseorang yang memilih-milih Tuhannya, hingga memilih-milih agamanya atau keyakinannya, dan mengakibatkan seseorang tersebut berpindah keyakinan dan sebagainya. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, maka pada saat ini kita diingatkan kembali pada peristiwa kejatuhan bangsa Yehuda di dalam penyembahan berhala oleh karena pilihan mereka. Dalam kondisi seperti itulah Zefanya bernubuat. Zefanya melihat akan datangnya penghukuman yang meliputi seluruh dunia karena dosa-dosa umat manusia. Sehingga Zefanya menghimbau agar umat Allah memahami dan mencari Tuhan dalam kerendahan hati. Sang Nabi juga menubuatkan bahwa suatu ketika Allah akan mengumpulkan umatnya dan menyelamatkan umatnya, dan karena itu Nabi menawarkan, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, dan kepada orang-orang yang berkomitmen untuk tetap berjalan pada jalan dan kebenaran Tuhan. Zefanya menasehati mereka untuk memperdalam komitmen mereka di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sebagai umat Allah, sehingga Allah berkenan melindungi mereka ketika Allah mendatangkan
penghukuman bagi umat yang berdosa. Dalam nubuatannya Zefanya menyatakan bahwa berbagai kota penting bagi orang Filistin akan dihancurkan oleh Tuhan sebagai bentuk dan tanda penghukuman Allah, yaitu kota Gaza, Askelon, Asdod, dan Ekron yang letaknya di tepi laut. Semuanya akan binasa beserta seluruh penduduknya. Hal itu disebutkan dalam ayat yang keempat sampai pada ayatnya yang kelima. Kota-kota itu akan didiami oleh orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan, yaitu mereka yang di dalam komitmennya tetap memilih, tetap menghidupi jalan di dalam kehendak Tuhan dengan kerendahan hati dan ketaatan. Zefanya juga mengingatkan tentang perilaku Amon dan Moab. Zefanya katakan bahwa kecongkakan Moab dan Amon akan dipatahkan karena mereka telah mencela umat Tuhan serta merebut tanah-tanah orang Israel. Nasib mereka akan menjadi sama seperti kota Sodom dan Gomorrah. Seluruh kota yang telah menjadi puing akan diwariskan kepada Yehuda. Tuhan akan menunjukkan keperkasaannya sehingga seluruh bangsa akan sujud dan menyembah Allah. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sikap hidup dalam mencari Allah dengan ketaatan dan kerendahan hati tercermin dalam sikap hidup manusia yang juga taat di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Kunci kesuksesan dan kunci dari berkat Tuhan bagi setiap orang percaya adalah kerendahan hati, ketekunan, ketaatan di dalam Tuhan. Karena ia menyadari bahwa ia adalah ciptaan Allah dan Allah sang penciptanya sepatutnya lah mendapat hormat dan kemuliaan dari umatnya. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan hari ulang tahun Pelekat Anak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada tanggal 6 September, maka warga gereja serta seluruh kita diingatkan untuk turut menaruh perhatian pada pertumbuhan iman anak-anak kita, agar kelak mereka bertumbuh sebagai pribadi yang selalu mengimani satu Tuhan, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak menjadi picky, tidak memilih-milih Tuhannya, agamanya, dan tidak memilih-milih jalan hidup sesuai kehendaknya, melainkan kehendak Tuhan. Sejak pada tanggal 14 Maret 2017 telah ada sebuah gerakan baru yang disebut Gerakan Gereja Ramah Anak atau GRA, sebagai inisiatif gereja untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak. GRA merupakan wadah pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak atau KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak. GRA memiliki beberapa ciri, yaitu menjadi ruang publik, tempat anak melakukan kegiatan positif, inovatif, dan kreatif. Dan yang kedua, menjadi tempat belajar bagi anak untuk bertumbuh. Yang ketiga, bertanggung jawab dan berpihak pada anak. Yang keempat, membimbing aspek fisik, mental, sosial, dan spiritualitas anak. Serta yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan spiritualitas dan sosial anak. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mendukung gerakan Gereja Ramah Anak. Untuk mendukung GRA, gereja dapat memiliki buku liturgi dan nyanyian-nyanyian pujian yang sesuai dengan kebutuhan anak misalnya, ya. Atau program sekolah minggu yang juga tentu diharapkan memenuhi kebutuhan anak-anak masa kini, ya. Dan GPIB tentu terus berproses untuk mengupayakan hal ini. Mari kita dukung gereja yang ramah anak, dan bukan hanya bagi anak-anak, melainkan juga bagi seluruh warga gerejanya. Dan mari kita juga terlibat di dalam pertumbuhan iman seluruh anggota keluarga kita, baik orang tua, para lansia, dewasa, ya, anak-anak, remaja, pemuda. Mari kita terlibat di dalam memupuki
di dalam menumbuhkan serta menyuburkan iman anggota keluarga kita. Dirgahayu pelkat PAGPIB yang ke-65 tahun, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Kami belajar bagaimana Allah berfirman, bagaimana Allah berkata bahwa kehidupan kami adalah kehidupan orang-orang yang dipilih, sehingga kami tidak layak menjadi pikir, melainkan senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat, takut akan Tuhan, dan di dalam kerenan hati kami mau berkomitmen untuk selalu mengikut Tuhan. Kebenaran Tuhan menjadi patokan hidup kami sebagai orang percaya, dan biarlah kami semua dimampukan untuk melakukannya. Di dalam memperingati hari ulang tahun Pelkat PA GPIB, kami mau berdoa bersama bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan biarlah kami sebagai para orang tua dimampukan untuk terus membimbing, mengasuh anak-anak kami di dalam sikap hidup yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan semua kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap kami yang akan melakukan berbagai aktivitas serta rutinitas di sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati, sehingga kami melakukan hanya apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah kami diberikan hikmat untuk mengatur, menata hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadirat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah pergumulan kami serahkan kehidupan kami hari demi hari, waktu demi waktu. Dan kami juga berdoa bagi seluruh sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka setiap waktu. Tuhan, kami juga berdoa di tengah pergumulan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga turut terlibat di dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah, dalam kepemimpinan bangsa dan negara kami ini. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga apa yang terjadi bagi bangsa dan negara kami adalah apa yang baik, apa yang mendatangkan kedamaian, serta apa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, inilah kami yang berdoa, bermohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan dengan segala permohonan yang kami ungkapkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.